Shalom Naposo dan teman-teman semua yang ada di Indonesia. Shalom juga Mang. Halo Ramos. Kembali lagi bersama kami berdua di konten Marta B. Mari tanya bersama Pendeta HKBP Jati Asih. Mungkin di episode 1 kalian melihat latar belakangnya adalah gereja HKBP Jati Asih. Amang, special request dari saya Amang. Oke. Amang ada nggak permintaan untuk latar belakang di episode kali ini? Apa ya? Kita bisa pindah-pindah. Entah Gunung Sinai atau Kayaknya Ramos, saya pikir lebih cocok Danau Toba aja. Danau deh. Toba, melambangkan Batak banget Amang. Benar, iya. Oke Amang, langsung kita ganti aja kali Oke, ya, Amang, siap. Ya. 1, 2, 3. Wih, keren dong pasti dong. Kasih keren dong. Itu adalah gimmick kita berdua. Saya cuma diajarin aja. Iya. Saya cuma ngikut Saya doang. mengajak. Oke Amang, sudah suasana Danau Toba asri, Sejuk ya? sejuk banget. Banyak angin lagi ya? Walaupun kita berkeringat. Lagi panas. Siang hari. Iya, siang hari. Ya, benar-benar. Oke, di siang hari Ini si ini- Ramos bagus banget gimmicknya ya. Gimmick Oke, terus lanjut. dong, Amang. Halo. Iya, benar-benar. Hari gini ya. Hari ini supaya menghibur. Benar-benar sekali. Oke, di siang hari yang panas ini Amang, seperti yang Amang akan dipusingkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari pengurus HKBP Jati Asih ini. Enggak apa-apa sih. Apa sih yang enggak untuk Naposo HKBP Jati Jadi Asih? malu Amang. Iya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama Amang ya. Ya, oke. Mau tanya Amang, kenapa kita di HKBP perjamuannya hanya di 2 waktu tertentu? Sedangkan selain HKBP itu bisa lebih dari 2 kali. Kenapa begitu Amang? Oke, mengapa gereja kita cuma 2 kali melakukan perjamuan kudus seperti itu ya? Iya. Nah, sebenarnya menurut aturan peraturan yang ada di HKBP, pemberlakuan untuk melaksanakan perjamuan kudus tidak hanya dibatasi cuma 2 kali, tidak. Apakah perjamuan kudus bisa dilaksanakan 4 kali 1 tahun, 5 kali 1 tahun, 6 kali 1 tahun? Bisa. Itu bisa kita lakukan. Akan tetapi di dalam aturan peraturan kita memang tertuang alasan mengapa kita tidak disarankan untuk terus melaksanakan perjamuan kudus. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan asa unang paniaku. Apa artinya Amang? Artinya adalah di bawah ini. Artinya asa unang paniaku agar seseorang yang menerima perjamuan kudus tidak terlalu melihat terlalu gampang nilainya, maknanya jika perjamuan kudus dilakukan sesering mungkin. Akan tetapi karena perjamuan kudus dilakukan cuma 2 kali 1 tahun, yaitu 2 momen. Momen pertama ketika Jumat Agung, dan momen yang kedua ketika kita merayakan perayaan Natal. Nah, mengapa ini kita lakukan dua momen ini? Agar dengan rasa kerinduan, agar dengan rasa hikmat kita menerima perjamuan kudus itu. Coba saya tanya kepada Ramos, Oke. kalau kamu sering melakukan sebuah kegiatan, tentu itu tidak memiliki makna tersendiri untuk kamu kan? Akan menjadi sebuah kebiasaan yang Sebuah kebiasaan dan tidak memiliki nilai yang sangat-sangat bermakna bagi kita jika itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, untuk menghindari hal yang demikianlah, makanya kita laksanakan perjamuan kudus 2 kali 1 tahun. Apakah bisa menjadi 3 kali, 4 kali, atau 5 kali, atau 6 kali? Bisa kita lakukan. Contohnya Amang untuk apa? Ketika turunnya Roh Kudus, ketika kenaikan Yesus Kristus, itu bisa kita lakukan pada hari-hari besar itu. Akan tetapi kembali lagi, seperti saya katakan, dalam bahasa Bataknya ya, biar teman-teman juga tahu belajar bahasa Batak, asa unang paniaku, agar tidak terlalu gampang melihat esensi perjamuan kudus itu, biar tidak terlalu sepele makna perjamuan kudus itu dilihat. Makanya kita melakukan perjamuan kudus cuma 2 kali 1 tahun. Seperti itu Ramos. Aku coba menyimpulkan Amang. Iya, silakan. Berarti tujuannya 2 kali dalam 1 tahun itu supaya kita lebih merasakan arti dari perjamuan kudus itu sendiri Amang. Maknanya. Maknanya. Iya. Oke. Mungkin teman-teman luar sana yang bingung kenapa kita cuma 2 kali. Tadi jawabannya. Tolong diperhatikan. Tapi ngerti ya yang saya jelasin ya? Ngerti Amang? Ngerti ya? Oke. Teman luar sana pasti ngerti kan? Ngerti ya? Ngerti, Am. Oke. Ini sepi banget ya? Iya. kita menonton yang penonton bayaran Amang. Oke. Seharusnya sih. Next episode. Iya, iya. Coba ya. Iya. Di Danau Toba, iya emang. Nanti tolong Ada air. bisa Iya. burungnya di atas ini. Ada.
Ih, bisa gede banget tuh burungnya. Ya. Nah, itu ada ikan Amang. Wih, oh iya ikan pora-pora. Gimik terus. Ya, kita langsung ke pertanyaan kedua, Amang. Ini ada yang bertanya juga nih, Amang. Iya, silakan. Amang, saya kadang merasa nggak bisa memenuhi ekspektasi yang orang tua saya berikan. Dan kadang juga ngerasa sedih sendiri. Tapi itu sebenarnya dosa nggak sih, Amang, kalau kita nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tua kita? Oke. Tentu kita harus katakan setiap orang tua pasti menginginkan anaknya berhasil. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya bahagia. Dan itu pasti dilakukan oleh orang tua. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk melihat anaknya berhasil. Apalagi bagi orang Batak. Terus kan. Ramos tahu nggak ada sebuah falsafah orang Batak yang berhubungan dengan orang tua dan anak. Apa tuh, Amang? Tahu nggak? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Anak kokido. Hamraun dia. Aku nggak tahu itu. Amang. Apa coba? Apa? Anak kokido hamoraon diao. Artinya kira-kira anakku adalah kekayaan, harta bagiku. Makanya apapun pasti dilakukan orang tua untuk bertujuan agar anaknya seperti yang Bunda sampaikan tadi, sukses, bahagia. Dan pasti juga itu yang dilakukan oleh orang tua si Ramos untuk Ramos. Pasti, Amang. Pasti ya. Dan kamu yakin itu? Yakin. Yakin. Iya. Nggak nyari orang tua saya, Amang. Semua orang tua di Semua rumah. orang tua, iya benar. Nah, dan wajar juga ketika seorang anak mau membahagiakan orang tuanya dengan mengikuti apa yang dilakukan, apa yang dikatakan orang tua. Dan memang orang tua pasti seperti yang Ramos katakan tadi memiliki ekspektasi, cita-cita untuk anak-anaknya. Jika anak yang baik, dia pasti melihat ekspektasi orang tuanya sebagai tanggung jawab bagi dia. Benar gak? Betul, Amang. Jika saya mengasihi orang tua saya pasti melakukan yang terbaik untuk kebahagiaan orang tua saya. Itu pasti saya lakukan. Akan tetapi permasalahannya dikatakan Ramos tadi, gimana kalau tidak bisa? Gimana kalau saya tidak mampu untuk memenuhi ekspektasi orang tua saya? Nah, yang mau kita sampaikan bahwa kita manusia hanya sebatas perancang dan berusaha. Tapi yang menentukan semuanya adalah Tuhan Allah. Dalam arti meskipun sekarang Ramos atau siapapun di antara kawan-kawan yang pada detik ini, pada saat ini, pada waktu ini belum bisa memenuhi ekspektasi orang tuamu, yakini di masa-masa yang akan datang kamu harus mampu melakukannya. Kamu membayar kekuranganmu hari ini pada hari-hari yang akan datang. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja keras dan berusaha. Tentu itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika pun sekarang kamu belum bisa membanggakan orang tuamu, yakini dengan usaha yang kamu lakukan sekarang, Tuhan akan memberkati itu semuanya. Dan dan firman Tuhan mengatakan semua indah pada waktunya. Ada waktu bagi kamu nanti untuk membahagiakan orang tuamu. Asalkan kamu mau tetap berusaha dan terus hidup bergaul karib dengan Tuhan. Jadi jikapun kamu sekarang belum bisa membahagiakan orang tuamu, tapi niatmu sudah ada, jangan berkecil hati. Jangan tawar hati. Teruslah berusaha sepanjang kamu masih hidup, selama kamu masih hidup, bahagiakan orang tuamu. Itu dia Ramos. Berarti dapat disimpulkan teman-teman. Yang pertama adalah kalian harus punya niat. Lalu yang kedua berusaha dan berdoa. Karena semuanya, apapun yang kalian niatkan dan kalian usahakan, keputusan tetap di tangan Tuhan. Benar, Iya, Abang? benar, iya. Oke, terima Udah kasih, cocok Abang. jadi sintuasi dia kayaknya. Ih, ngeri kali. Oke, terima kasih Abang atas jawabannya tadi. Udah selesai nih? Belum. Oh, belum. Satu pertanyaan. Oke. Mau bertanya, Amang, boleh nggak sih sebenarnya kita mendoakan atau minta doa dari orang yang sudah meninggal? Nah, ini dia. Boleh nggak sih kita memohon atau meminta doa dari orang yang sudah meninggal? Menurut Ramos gimana? Kalau menurut aku, Amang, nggak boleh. Boleh? Nggak boleh. Oh, iya. Kenapa? Kenapa? Karena ini mungkin menurut aku ya, Mang. Iya, nggak sesuai apa-apa, nggak dengan apa-apa. hukum Taurat yang kedua. Hah? Jangan menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi, yang ada di langit, yang di bumi atau di bawah dalam air di bawah Iya. bumi untuk disembah atau dituruti. Oke. Itu menurut aku, Amang. Iya, benar, ya. Ya, terima kasih. Jika itu menurut Ramos, itu jawaban yang tidak salah.
Itu jawaban yang benar, bahwa bagaimanapun dalam pandangan iman Kristen, orang hidup dan orang mati tidak memiliki hubungan. Tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup, baik secara apapun itu. Hanya satu hubungan orang yang hidup dan yang mati. Hubungan antara orang hidup dan orang mati hanya terdapat di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan orang yang hidup dan Tuhan orang yang Mati. Tuhan orang yang mati. Nah, pertanyaan Ramos tadi, bagaimana jika ada seseorang, dia Kristen, tapi dia memohon doa kepada orang yang sudah meninggal? Apakah ini masih terjadi pada zaman kita sekarang? Sangat banyak. Apalagi untuk orang-orang saudara-saudara kita yang ada di Bonapasogit. Coba kita perhatikan, teman-teman pernah ziarah nggak? Apakah itu ziarah ke tempat orang tua? Apakah itu ziarah ke tempat makam opung? Pernah nggak? Pernah ya? Nah, pernah nggak ada anggota keluarga yang entah buat rokok, Pasti. entah buat apa? Kalau dalam bahasa Batak, ute pangir atau apa? Anggir, jeruk purut. Nah, itu dia. Atau jeruk purut atau segala macam. Pernah nggak melihat itu? Pernah. Pernah. Dan inilah pergumulan yang masih dihadapi oleh gereja sampai sekarang. Karena memang masih banyak warga jemaat yang masih percaya akan hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu, jika Ramos tadi mengatakan, apakah kita bisa meminta doa kepada orang yang meninggal? Tidak ada lagi kekuatan bagi orang meninggal. Kitab Pengkhotbah mengatakan tidak ada lagi rasa, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kenangan bagi orang yang sudah meninggal. Berbeda dengan kita orang yang masih hidup. Tentu kita orang yang masih hidup, kita mengetahui dan memahami apa dan bagaimana yang akan kita lakukan ke depan. Betul. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita setiap orang percaya, kalau Ramos tadi mengatakan, apakah kita bisa meminta dan memohon doa kepada orang yang sudah meninggal? Jawabannya adalah tidak. Tapi kenyataannya, coba kita lihat, banyak orang yang datang ziarah ke sebuah kuburan. Kemudian anggota keluarga yang lain mengatakan, ayo minta-minta sama opung. Sering lah, Pung. Sering ya? Doain, Pung. Nah, itu dia. Nah. Pung, doain aku, Pung, ya, mau tes PNS. Pung, doain pohopung ini ya, Pung, biar bisa dia dapat jodoh. Masih banyak nggak seperti itu? Banyak. Nah, itu makanya ketika kamu sudah mendengarkan siaran ini, kegiatan ini, boleh anak-anak muda memulai perubahan ini di tengah-tengah keluarga kita. Bahwa hal ini adalah hal yang sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya, apakah salah meminta atau berdoa kepada orang yang sudah meninggal? Jawabannya sangat-sangat salah. Seperti itu ya. Tapi emang kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal, itu diperbolehkan? Nah, kita berbeda dengan pemahaman Katolik. Kalau teman-teman kita Katolik, mereka ada sakramen untuk mengubur yang meninggal. Bahkan mereka ada doa untuk orang yang meninggal. Berbeda dengan kita HKBP. Kalau kita HKBP, kembali lagi seperti saya katakan, tidak ada lagi hubungan antara orang hidup dan orang mati. Kita bukan mengatakan ajaran Katolik salah, tidak. Itu adalah ajaran Katolik. Tapi yang mau saya sampaikan, ajaran yang kita anut sebagai warga jemaat Kristen Protestan, bahwa bagaimana kita mendoakan orang mati, kita sebenarnya tidak ada gunanya, tidak ada hubungannya jika kita mendoakan orang mati. Tidak ada lagi. Tidak ada dampaknya, tidak ada kegunaannya. Karena dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya selama ia hidup ketika dia sudah menyelesaikan pertandingannya di dunia ini. Jadi kamu doakan pun orang mati 7 hari 7 malam, itu tidak akan memberikan pengaruh, memberikan dampak bagi orang yang sudah mati. Dia mati dengan apa yang dia lakukan, dia sudah mati dengan apa yang sudah ia kerjakan dalam kehidupannya, dan di sana nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya. Jadi doa-doa kita, biarlah kita saling mendoakan bagi sesama yang masih hidup di dunia ini. Seperti itu, Ramos. Terima kasih, Amang. Jadi, Iya. buat semua yang menonton ini, berdoa hanya kepada Tuhan. Jangan kepada opungmu atau siapapun. Hanya Iya. kepada Tuhan. Kita harus berdoa dan berusaha. Intinya itu, Amang. Oke. Oke. Terima kasih, Amang. Jelas ya? Jelas, Amang. Oke. Sebelum kita tutup, Amang, kita sponsor dulu. Oh, iya ini. BPK Tarigan, Jatiasi. Tolong masuk ya. Langsung minum. Kode keras ya. Martabe. Marisa Terong Belanda. Oke, luar biasa martabe. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk BPK Tarigan.
kok jadi ke BPK tadi kan ya? Oke, terima kasih Amang atas jawaban-jawaban Oke, sama-sama, dan pertanyaan yang Ramos. sudah dirangkum ini. Jangan bosan-bosan Amang kalau ke depan kita berkolaborasi lagi untuk Siap, memberitakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan jemaat-jemaat kita yang pastinya. kebingungan. Iya. Sampai jumpa teman-teman di acara Martabe selanjutnya. Shalom. Shalom.